Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung dengan kanal Pade. Kali ini kita akan bahas bagaimana Singapura panik ya. Ketika Indonesia sudah menjadi anggota penuh di BRICS, akhirnya mengajak Malaysia untuk bergabung di dalam mempertahankan perekonomian mereka di masa depan. Yuk kita simak videonya. BRICS itu bukan aliansi biasa. Mereka adalah kekuatan ekonomi yang luar biasa besar. Dengan 46% populasi dunia, BRICS mencakup hampir setengah dari umat manusia. Artinya, apapun yang terjadi di dalam aliansi ini pasti berdampak global. Gak cuma itu, mereka juga menguasai sekitar 37% perdagangan dunia, menjadikan BRICS pemain kunci dalam ekonomi internasional. Ditambah lagi, mereka memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah, teknologi yang berkembang pesat, dan pasar domestik yang besar di masing-masing negara anggotanya. Kalau bicara kekuatan finansial, New Development Bank milik BRICS bahkan sudah menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk membiayai proyek besar tanpa bergantung pada lembaga-lembaga barat. Nah, jadi dengan adanya bank yang dibentuk oleh BRICS ini menjadi suatu tantangan baru bagi negara kita Indonesia untuk bisa mengalihkan pinjamannya dari bank-bank yang dikelola oleh Eropa ataupun Barat. Jadi, bisa dibilang BRICS adalah ancaman nyata bagi dominasi ekonomi yang selama ini dikendalikan Barat. It does get off the ground because of our message to the US and Europe that they feel the global power balance is shifting. Singapura, yang dikenal sebagai sekutu setia negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jelas menjadi salah satu pihak yang berseberangan dengan Rusia dan Cina, dua negara penggerak utama BRICS. Singapura bahkan gak segan-segan ikut memberikan sanksi kepada Rusia, mengikuti langkah negara-negara barat ketika konflik dengan Ukraina terjadi. Langkah ini semakin menegaskan posisinya sebagai kaki tangan barat di kawasan Asia Tenggara. Jadi, wajar saja kalau hubungan antara Singapura dan BRICS, yang dipimpin oleh Rusia dan China, tidak akan harmonis. Dengan sikap Singapura yang terang-terangan mendukung kepentingan barat, sulit membayangkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan di antara mereka. Dalam konteks ini, Singapura lebih terlihat sebagai penghalang bagi agenda BRICS daripada sekadar pengamat netral. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, posisi Singapura sebagai pusat keuangan dan logistik dunia benar-benar bisa terancam. Gimana enggak? Indonesia punya semua modal untuk jadi pemain utama di ekonomi global. Bayangin aja, populasi lebih dari 270 juta orang, pasar domestik yang masif, ditambah lagi letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, bikin Indonesia jadi pilihan ideal untuk jadi pusat logistik baru. Belum lagi, ekonomi Indonesia terus bertumbuh dengan stabil, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, dari energi hingga bahan tambang. Gabungan dari semua ini, apalagi dengan dukungan jaringan BRICS, bikin Indonesia nggak cuma jadi kompetitor baru, tapi juga punya potensi besar buat menghancurkan ekonomi Singapura di masa depan. Nah, ini sebenarnya tujuan dari BRICS ya, mengapa Indonesia ini dipercepat keanggotaan penuh di dalam BRICS, yaitu untuk menjadi pemain utama di wilayah ASEAN. Dan ini merupakan suatu ancaman ya bagi perekonomian Singapura. Ini pandangan dari Singapura kira-kira seperti itu. Apalagi, sekarang Indonesia bisa dapat banyak keuntungan dari BRICS. Salah satunya, kita jadi punya akses langsung ke investasi dan teknologi dari negara-negara besar seperti China dan Rusia. Benar, betul. Ini bisa banget India mempercepat juga pembangunan infrastruktur kita, termasuk pelabuhan besar yang bisa menyaingi pelabuhan Singapura. Kalau Indonesia berhasil membangun pelabuhan modern di tempat strategis seperti Batam atau di Selat Malaka, maka pemasukan Singapura dari pendapatan sektor pelabuhan akan berkurang. Hal ini dapat mengancam kondisi perekonomian Singapura. Bayangkan saja, dari pelabuhannya saja Singapura mendapat pemasukan 7% dari total PDB-nya, atau setara dengan 600 triliun rupiah. Cina, yang selama ini menjadi pengguna terbesar pelabuhan Singapura, tentu tidak ingin bergantung hanya pada satu pelabuhan yang secara nyata dipengaruhi oleh Barat. Pasalnya, jika suatu saat Barat memberikan sanksi kepada Cina dan memaksa Singapura menghentikan layanan untuk kapal-kapal Cina, hal ini bisa membahayakan ekonomi negara tersebut. Kita bisa melihat contoh sebelumnya, ketika Singapura turut memberikan sanksi terhadap Rusia sesuai arahan Barat. Oleh karena itu, wacana pembangunan pelabuhan besar sebagai alternatif pengganti Singapura semakin kuat, dan diperkirakan
sudah menjadi bagian dari rencana Cina untuk mengamankan ekonomi mereka di masa depan. Ya, betul. Bahkan, kabar tentang ketertarikan Cina untuk membangun Terusankara yang dapat menghancurkan dominasi pelabuhan Singapura sempat menjadi sorotan global. Hal ini menunjukkan bahwa Cina tengah mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur yang terhubung erat dengan dunia barat. Dan Indonesia yang memiliki hubungan sangat baik dengan Cina menjadi jawaban paling logis. Hubungan erat ini semakin memperkuat potensi Indonesia sebagai Ya, jelas ya di sini ya, Cina kenapa lebih mendukung Indonesia? Karena Indonesia itu kan sudah terbentuk ya, tinggal membangun fasilitas dermaganya untuk angkutan barang peti kemas terutama. Daripada Cina harus membangun suatu terusan yang baru, itu tentu saja memakan biaya yang lebih besar. alternatif strategis. Di sini tidak perlu dijelaskan lagi seberapa erat hubungan Cina dengan di Indonesia. Gak cuma itu guys, Indonesia juga punya potensi buat jadi pusat keuangan baru di Asia Pasifik. Bayangin, dengan dukungan BRICS, kita bisa bikin lembaga keuangan atau bahkan bank internasional yang khusus ngelola dana-dana investasi dari anggota BRICS di kawasan Asia Pasifik. BRICS juga memiliki bank khusus yang diberi nama New Development Bank atau NDB. Tujuannya utamanya untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, terutama di kawasan Global South. The BRICS grouping of emerging powers have agreed to create a development bank that will rival Western-backed institutions. The announcement came as the leaders of Brazil, Russia, India, China, and South Africa gathered for a summit in Durban. Many of the details, such as where it will be located, are yet to be decided. But if it does get off the ground, it could send a loud message to the US and Europe that they feel the global power balance is shifting. NDB ini punya misi mulia untuk mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang pada lembaga keuangan barat seperti Bank Dunia dan IMF dengan menyediakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan negara berkembang. Bank ini juga berfokus pada proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti energi terbarukan dan pengelolaan air, serta berperan sebagai alternatif untuk pendanaan yang lebih adil bagi negara-negara yang membutuhkan infrastruktur dan investasi berkelanjutan. Dan yang pastinya, NDB ini pakai jaminan aset yang nyata seperti minyak bumi, minyak sawit, emas, atau aset nyata yang lain. Jadi, NDB ini secara langsung bertabrakan dengan Singapura yang selama ini berfungsi sebagai hub keuangan dunia barat di Asia Pasifik. Ngomong-ngomong soal strategi perlawanan Singapura terhadap Indonesia dan BRICS, mereka nggak mau diam dan langsung bergerak cepat. Singapura menggandeng Malaysia, atau lebih tepatnya, memperalat Malaysia yang belum resmi bergabung dengan BRICS, untuk membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Johor dan Singapura. Mereka menyebutnya Johor Singapura Special Economic Zone, JSSEZ. Katanya sih, kawasan ini dibuat untuk menarik investor global dengan fasilitas super canggih dan kebijakan pajak yang sangat ramah. Tapi, tunggu dulu, apakah ini beneran untuk kepentingan Malaysia, atau justru hanya upaya Singapura untuk menyelamatkan diri dan mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman dari BRICS dan Indonesia? Ini adalah proyek penting. Kami dapat menjadi lebih kompetitif, meningkatkan proposisi nilai kami, dan secara bersama-sama, menarik lebih banyak investasi ke kawasan kami, kata PM Singapura. Dari pesan ini, dapat ditarik kesimpulan jika dia ingin meningkatkan nilai Singapura agar banyak investasi masuk ke kawasan mereka, dan tidak lari ke Indonesia. Dari tayangan video tadi, dari narasi yang dijabarkan, ini jelas menunjukkan bahwa Singapura ini merasa Indonesia bergabung dengan BRICS itu adalah suatu ancaman secara ekonomi. Nah, padahal Singapura setahu kita bahwa mereka justru yang mengambil hasil bumi Indonesia, terutama hasil laut dan jalur laut Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun mereka kuasai. Dan ketika Indonesia bangkit untuk mengambil jalur laut tersebut, Singapura merasa perekonomiannya terancam dari sisi pendapatan dari jalur ekonomi laut tersebut. Nah, Indonesia ini bergabung dalam BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Ini dapat menimbulkan beberapa tantangan bagi Singapura, terutama terkait dinamika ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini ada beberapa hal yang sifatnya negatif bagi negara Singapura itu sendiri.
yang merasa bahwa mereka secara ekonomi kedepannya akan terancam dengan adanya Indonesia sebagai bagian dari bridge di ASEAN. Nah, apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? Yang jelas yang pertama adalah akan ada perubahan arus investasi. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam bridge, negara tersebut berpotensi menarik lebih banyak ya investasi asing langsung yang sebelumnya mungkin dialokasikan ke Singapura. Hal ini dapat mengurangi daya saing Singapura sebagai hub investasi di kawasan. Nah, kita tahu bersama bahwa Singapura ini adalah bagian ya dari negara-negara Barat, negara-negara Eropa dalam peranannya untuk mengendalikan terutama perekonomian di Asia Tenggara. Kemudian akan melakukan persaingan ekonomi secara regional. Indonesia sebagai anggota BRICS mungkin mendapat akses ke pasar dan sumber daya yang lebih luas, meningkatkan kapasitas ekonominya. Nah, ini dapat memperketat persaingan ekonomi antara Indonesia dan Singapura, terutama dalam sektor-sektor seperti manufaktur dan teknologi. Nah, kemudian juga adanya perubahan rantai pasokan global. Nah, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat mendorong perubahan dalam rantai pasokan global dengan lebih banyak perusahaan yang mempertimbangkan relokasi ataupun ekspansi ke Indonesia. Singapura mungkin perlu menyesuaikan strategi logistik dan perdagangan untuk mempertahankan posisinya. Nah, inilah yang paling ditakutkan oleh Singapura sendiri. Indonesia akan menjadi pusat logistik dunia, terutama untuk anggota dari negara-negara yang bergabung dalam BRICS. Dan BRICS mendukung penuh dengan kebutuhan Indonesia untuk membuat semacam pusat logistik untuk internasional. Jelas ini merupakan ancaman besar bagi Singapura. Kita tahu bahwa logistik di Singapura, pusat penyimpanannya ini terus mendapat dukungan dari negara-negara Barat ya. Dan ini kalau Indonesia menjadi tempat logistik yang baru dan mendapat dukungan penuh dari BRICS untuk pembiayaannya dan pengorganisasiannya, tentu ini adalah semacam ancaman bagi negara tetangga kita, Singapura. Kemudian aliansi ekonomi baru seperti pembentukan zona ekonomi khusus Johor dan Singapura antara Malaysia dan Singapura menunjukkan upaya proaktif Singapura untuk memperkuat kerjasama ekonomi regional. Meskipun ini bertujuan untuk menarik investasi secara global, langkah ini juga mencerminkan kebutuhan Singapura untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru yang dipicu oleh perubahan geopolitik, termasuk keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Nah, akan timbul semacam ketidakpastian geopolitik, di mana perubahan aliansi dan kerjasama internasional akibat keanggotaan Indonesia di dalam BRICS dapat menciptakan ketidakpastian geopolitik di kawasan Singapura. Mungkin ya perlu menavigasi lagi hubungan diplomatik dan ekonomi dengan lebih hati-hati untuk menjaga stabilitas dan keamanannya. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa negara-negara tetangga kita ini dari awal Indonesia merdeka sudah menganggap bahwa Indonesia adalah ancaman bagi perekonomian, terutama yang berhubungan dengan perekonomian Barat. Dan Singapura berperan besar di dalam membantu Barat untuk bisa mengendalikan perekonomian di Asia Tenggara. Tentu dengan Indonesia bergabung dengan BRICS untuk tahun sekarang, maka ini akan menjadi ancaman yang lebih nyata di kemudian hari. Nah, maka Singapura mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dan lebih cepat untuk mengantisipasi masalah ini, termasuk diantaranya adalah membentuk kawasan ekonomi eksklusif dengan Malaysia. Ya, jelas Malaysia di sini mau ya membuat kawasan tersebut karena Malaysia masih belum menjadi anggota secara penuh di dalam BRICS. Karena Malaysia sendiri pasti punya kepentingan ya di dalam hal ini. Mereka juga mengambil semacam upaya kalau nantinya mereka gagal bergabung secara penuh dalam BRICS, maka mereka sudah memperkuat kawasan ekonomi mereka di kawasan ASEAN, terutama di jalur Selat Malaka, yang jelas faktor ekonominya sangat besar sekali. Oke teman-teman, dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.